Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwan fillah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan rahmatnya Allah berikan kepada kita kesempatan untuk kita bisa melangkahkan kaki kita untuk bisa berkumpul di tempat yang Allah muliakan ini. Sama-sama kita menguatkan silaturahmi, juga sama-sama kita thalabul ilmi, yang mudah-mudahan thalabul ilmi yang kita laksanakan pada sore ini Allah jadikan sebagai pemantik untuk kita bisa meningkatkan kualitas iman dan amal soleh kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya mohon maaf karena hari ini datang agak terlambat. Tadi mau pergi jam 4, qadarullah tiba-tiba pilek gitu ya. Jadi tadi sedikit istirahat dulu, kemudian setelah terasa agak baikan melanjutkan perjalanan ke sini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesehatan dan memberkahi setiap umur yang kita lalui dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan sore ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab At-Tazkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah karya Imam Al-Qurtubi. Dan sore ini insyaallah kita akan membahas satu bab berkaitan dengan bab ma yunajji aw ma yunji min doghototil qabri wa fitnatihi. Hal yang dapat menyelamatkan seseorang dari himpitan kubur dan fitnah kubur. Di pembahasan sebelumnya kita pernah membahas bahwa setiap orang pasti akan mengalami yang namanya doghototul qabri atau himpitan di alam kubur. Sampai Rasul mengatakan, kalaulah ada orang yang Allah selamatkan dari himpitan kubur ini, maka tentulah Sa'ad bin Mu'adz, kita tahu bahwa kematiannya mengguncangkan arsy Allah Ar-Rahman. Kata Rasulullah, tentulah Sa'ad bin Mu'adz ini menjadi orang yang akan terbebas dari himpitan kubur. Hanya mungkin yang menjadi pembeda satu dengan yang lainnya adalah ada orang yang dihimpitnya begitu lama, ada orang yang dihimpitnya hanya mungkin sekedar mengejutkan kemudian sudah selesai, lalu kuburan itu dilapangkan oleh Allah untuk orang-orang tersebut. Nah, Imam Al-Qurtubi menuliskan sebuah hadis dari Abu Nu'aim dalam kitab Hilyah Al-Auliya'nya. Dia mengatakan, Dzakara Abu Nu'aim. Abu Nu'aim menyebutkan min hadis Abil Ala Yazid bin Abdullah bin Asy-Syukhair. Sebuah hadis dari Abul Ala Yazid bin Abdullah Asy-Syukhair an abihi, dari ayahnya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad, maksudnya surat Al-Ikhlas, min maradihi alladhi yamutu fihi, dikala sakit yang menyebabkan kematiannya. Jadi ketika sakit, lalu sakitnya ini menyebabkan dia meninggal.
Nah, lantas dia membaca surat Al-Ikhlas. Lam yuftan fi qabrihi, maka dia tidak akan difitnah atau tidak akan diazab di kuburnya. Wa amina min dogtotil qabri, dan dia akan mendapatkan keamanan atau akan diberikan rasa aman dari himpitan kubur. Wa hamalathul malaikatu yaumal qiyamati ba'kufiha hatta yujizahu minas sirat ilal jannah. Dan akan diangkut, ya, dia ini akan diangkut oleh malaikat pada hari kiamat dengan telapak tangannya sampai kemudian dia melewati sirat dan menuju ke dalam surga. Nah, tetapi harus kita cermati di sini, qala hadza haditsun gharibun, ini adalah hadis yang gharib, hadis yang asing, min hadis Yazid, dari hadis yang disampaikan oleh Yazid, tafarrada bihi Nasr bin Hammad al-Bajali, di mana Nasr bin Hammad al-Bajali menyendiri dalam periwayatan hadis ini. Kemudian diteliti oleh para ahli hadis bahwa ternyata hadis ini adalah tergolong kategori hadis maudhu, hadis yang palsu. Wah, saya juga sudah tadi, tinggal baca iya gitu ya. Dan kita kan udah hafal ya. Udah hafal Al-Ikhlas insyaallah. Tinggal baca itu ya, terus gitu ya. Nah, tapi ternyata hadisnya palsu, maudhu ya. Jadi ini adalah kebahagiaan yang tidak jadi. Ya, karena khawatir juga kalau kita mengandalkan hadis ini, nu penting mah maca Al-Ikhlas setiap waktu, setiap saat. Syukur-syukur pas kita sakit lalu kemudian meninggal, Al-Ikhlas ini dapat menjadi syafaat bagi kita untuk terhindar dari azab kubur, ya. Jadi dari awal saya sudah sampaikan seperti yang dituliskan oleh para ulama bahwa di balik keluar biasaan dari kitab At-Tadhkirah ini dalam hal mengingatkan kita akan kematian dan urusan-urusan akhirat, ada hal-hal yang harus kita waspadai karena Imam Al-Qurtubi tidak jarang beliau mengutip hadis-hadis yang secara kedudukan hadisnya dhaif atau lemah, bahkan maudhu atau palsu. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, namun bukan berarti bahwa tidak ada sama sekali hal yang Allah jadikan sebagai alternatif untuk meringankan atau membebaskan kita dari azab kubur. Bapak Ibu, tentu kita ingin agar kita ini diberikan keringanan. Dari mulai kita mengalami sakaratul maut sampai dengan kita kemudian melewati fase kehidupan di alam barzakh, kemudian dipindahkan ke mana? Ke surga, jangan ke neraka ya. Nauzubillah. Nah, di antaranya Allah Subhanahu wa taala, pertama Allah mengingatkan kita bahwa azab kubur itu adalah sesuatu yang pasti adanya. Jadi banyak orang atau tidak sedikit orang ya yang menafikan adanya azab kubur. Bahkan di antara kaum muslimin pun ada yang menolak keberadaan azab kubur. Apa sebabnya? Sebab banyak yang mengatakan bahwa ada banyak hadis yang berbicara terkait azab kubur. Rujukannya adalah hadis-hadis yang ahad. Jadi bukan hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang jumlahnya itu mustahil mereka sepakat untuk berdusta atau disebut dengan hadis mutawatir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ghafir ayat ke-46, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyadal azab." Kata Allah Subhanahu wa taala, neraka ditampakkan kepadanya di waktu pagi dan di waktu senja. Jadi setiap pagi dan petang, pagi dan sore ditampakkan neraka bagi orang-orang yang kelak akan menjadi penghuninya. Kapan ditampakkannya?
ditampakannya adalah ketika manusia sudah mengalami kematian di alam dunia dan berpindah tempat ke alam barzakh. Di alam kubur, di alam barzakh akan ditampakkan kepada sebagian orang tempat mereka di neraka. Ya. Wa yauma taqumus saatu, dan ketika kiamat ditegakkan. Ketika alam semesta ini sudah hancur kemudian dibangkitkan semua manusia yang sudah mati dari mulai zaman Nabi Adam sampai dengan manusia terakhir. Allah katakan adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Kata Allah, masukkanlah para pengikut Fir'aun. Bukan hanya pengikutnya di zaman mana? Di zaman Nabi Musa. Ya, di zaman Fir'aun hidup. Tapi orang-orang yang kemudian mengikuti langkah Fir'aun setelah Fir'aun tidak ada. Nah, sekarang juga kan ada orang-orang yang ngefans dengan Fir'aun, ya, kemudian mengikuti jejak langkah Fir'aun. Ya, kata Allah, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Masukkan pengikut Fir'aun, para pembesar-pembesar dari Fir'aun. Dimasukkan kemana? Asyaddal azab, ke neraka, ke azab yang sangat berat, yang sangat pedih, yaitu di neraka. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat At-Taubah 101 berbicara tentang orang-orang munafik. Sanu'adzibuhum marrataini tsumma yuradduna ila azabin azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan mengazab mereka 2 kali. Kami akan mengazab mereka 2 kali. Mengazab siapa? Orang-orang munafik. Summa yuradduna ila azabin azim. Kemudian kami akan kembalikan mereka, ya, akan masukkan mereka lagi ke dalam azab yang sangat berat, yang sangat besar, yaitu di neraka. Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Ibnu Mas'ud ini sahabat Rasul yang dikenal salah satunya karena keilmuannya di bidang apa? Di bidang Al-Qur'an dan tafsir. Kata beliau, al-azabul awal fid dunya. Azab yang pertama itu adalah azab ketika mereka berada di dunia. Orang munafik Allah berikan kepada mereka azab ketika mereka di dunia. Apa azabnya? Banyak macamnya. Ya mungkin di dunia mereka sudah dijerumuskan ke dalam kebinasaan. Tidak sedikit kan orang-orang munafik itu yang kemudian di dunianya tetap matinya mengerikan. Mati mengerikan ini adalah salah satu bentuk azab yang Allah berikan kepada mereka ketika mereka berada di kehidupan dunia. Ya. Bahkan orang munafik itu di ayat yang pernah kita bahas sebelumnya bahwa mereka dilarang untuk disolatkan oleh Rasulullah dan oleh umat Islam setelah kepergian Rasulullah SAW. Ini adalah salah satu bentuk pengabaian dari Allah bahwa orang munafik itu tidak pantas mendapatkan doa agar diberikan ampunan dan keselamatan dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan alangkah licik orang munafik kalau kemudian kita sholatkan, kita berikan doa kepada mereka, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, dan seterusnya. Ini kan kita minta kepada Allah agar orang ini diberikan ampunan. Diberikan apa lagi? Rahmat dan sebagainya. Maka kata Allah, wala tusalli wala taqum ala qabrihi wala tusalli alaihim abada. Janganlah kamu berdiri di atas kuburnya dan jangan menyolatkan mereka sama sekali selamanya. Jangan pernah disolatkan. Nah, kemudian wasani azabun fil qabr. Yang kedua kata Ibnu Mas'ud yang disebut dengan sanu'adzibuhum marratain itu adalah azab di alam kubur. Jadi orang munafik itu akan diazab oleh Allah di dunia, dihinakan oleh Allah, di alam kubur pun akan dihinakan. Ya, nanti kita akan lihat bahwa salah satu hadis menjelaskan di antara orang yang akan mendapatkan azab di alam kubur adalah al-kadzdzab, orang yang berdusta yang kemudian oleh
Rasul digambarkan mulutnya dikait dengan besi pengait yang melengkung, kemudian ditarik sampai ke belakangnya, hidungnya juga sama, ditarik sampai ke belakang. Itu gambaran orang-orang yang kadzab. Dan kadzab itu atau dusta itu adalah salah satu sifat orang munafik. Idza haddatsa kadzaba. Jika berbicara, orang munafik itu suka berdusta. Kemudian summa yuraduna ila azabin azim. Kemudian mereka dikembalikan ke azab yang sangat besar. Kapan itu? Atau di mana itu? Finnar, yaitu di neraka. Inilah azab yang bertubi-tubi yang Allah berikan kepada orang munafik. Dan yang menjadi hal yang harus kita tonjolkan di sini, yang kita garis bawahi adalah bahwa ayat ini memberikan isyarat kepada kita semua bahwa yang namanya azab kubur itu benar-benar ada dan pasti akan terjadi. Lantas jamaah rahimani wa rahimakumullah, apakah kemudian ada orang-orang khusus yang Allah sebutkan, yang Rasul sebutkan akan mendapatkan azab kubur? Ternyata dalam hadis, dalam Al-Quran disebutkan ada orang-orang khusus yang Allah berikan jaminan mendapatkan azab kubur. Yang kemudian karena ada penjelasan yang sharih ini, kita wajib untuk menghindari perbuatan ini supaya kita terbebas dari azab kubur. Karena tadi bab yang kita bahas, ma yunji min fitnatil qabri wa daghtatihi. Apa yang akan menyelamatkan kita dari fitnah kubur dan juga himpitan kubur. Di antaranya dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra biqabrain. Beliau lewat di dekat dua kuburan. Atau beliau melewati dua kuburan yang saya yakin jamaah sudah pernah membaca mendengar hadis ini. Kemudian Rasul bersabda, innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabir. Sungguh kedua orang di dalam kubur ini mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul mengatakan wa ma yu'adzibani fi kabir, dan mereka berdua itu tidaklah diazab karena urusan yang besar, karena masalah yang besar, karena dosa yang besar, bukan. Kata Rasulullah SAW, amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Adapun salah satunya adalah orang yang tidak menutupi diri ketika buang air kecil. Hal yang sering dianggap sepele. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak sedikit orang yang dengan tidak punya rasa malu pipis di mana aja. Mungkin kalau perempuan jarang, tapi laki-laki masih suka terlihat. Kadang mungkin kebelet, males nyari toilet, apalagi toiletnya misalnya bayar, udah weh cari pohon ya, weh di situ gitu ya. Ini bahkan saya sering kali menjumpai ya, ada ya beberapa katakanlah sopir gitu ya, tinggal turun aja, dia turun dari mobilnya, kemudian dibukain pintunya, kemudian pipis di mana saja gitu ya. Bahkan beberapa kali saya melintas di ini daerah Soreang itu, yang mau ke Jalak itu kan ada apa namanya, ada jembatan ya. Saya tidak akan sebutkan apalah nama daerahnya ya. Pokoknya yang mau ke sana itu sore-sore saya melintas ya. Waktu itu posisinya saya dari arah patrol ke sini ya. Lalu kemudian ya yang namanya di jalan kadang saya pribadi suka culang-cileng gitu ya, bisi tukang bakso enak gitu kan. Jadi dilihat gitu. Nah ternyata ini subhanallah ada bapak-bapak ya yang kemudian mandi di situ, bahkan ada yang terlihat mohon maaf nagog gitu ya. Nagog, sementara orang dari atas kan itu melihat dengan jelas. Ya, bahkan ada beberapa orang tua yang ketika jalan-jalan sama anaknya misalnya, ya udah sok mau pipis mah di sini aja, diperosotkan gitu ya. Anak tuh kemudian suruh pipis dan tidak diceboki.
Karena dalam hadis yang lainnya disebutkan bukan tidak menutupi diri ketika sedang buang air, tetapi la yastanzihu minal baul, tidak bersuci setelah buang air kecil. Ini hal yang dianggap sepele, padahal ternyata berdampak sangat besar bagi kenyamanan hidup kita di alam barzakh nanti. Wa amal akharu fakana yamshi bin namimah. Adapun yang satunya lagi, kata Rasulullah, dia diazab oleh Allah di alam kuburnya dikarenakan yamshi bin namimah. Dia jalan-jalan suka bawa kambing. Bukan, maksudnya dia suka mengkambing hitamkan orang, dia suka melakukan namimah, mengadu domba. Ke si fulan ngomong A, ke si fulan B ngomong B. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjadikan dua orang ini berselisih. Kata dia ke si A, "Hei A," si B-nya, "Wah, pokoknya dia tiap ketemu saya ngomongin jelek tentang kamu." Ke si B ngomong, "Hei B, si A itu kalau ketemu sama saya pasti ngomongin keburukan kamu." Akhirnya si A dengan si B itu saling membenci karena ulah oknum ini. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka ini juga menjadi isyarat bahwa di antara hal yang dapat membebaskan kita dari azab kubur adalah kita menjauhi perbuatan namimah atau mengadu domba, dan juga harus berlindung ketika buang air kecil. Ya. Di beberapa kalau buang air besar ya tentu lebih parah lagi gitu ya. Di beberapa tempat umum itu ada toilet ya, Bapak Ibu. Saya nggak tahu kalau ibu-ibu apakah tahu ataukah tidak ya toilet laki-laki kayak gimana bentuknya. Cuman di beberapa rest area misalnya, toiletnya itu kan toilet yang standing party gitu ya. Toilet yang berdiri, apa namanya tuh Bu? Urin apa sih? Hah? Urinoir. Ya. Jadi yang berdiri, sehingga kadang di beberapa lokasi memang ada skatnya gitu ya. Ada skatnya sehingga memungkinkan orang untuk bukan memungkinkan. Jadi meminimalisir orang untuk melihat. Tapi di beberapa tempat ada yang kurang keluar si skatnya gitu, sehingga ini berpotensi untuk saling melihat satu sama lain gitu. Jadi saya pribadi kalau misalnya udah kebelet begitu ya, kalau misalnya nggak ada lagi tempat ya sudah cari tempat yang paling pojokan gitu ya. Supaya apa? Supaya terhindar dari pandangan orang lain. Ya. Jadi kalau misalnya nggak ada tempat kecuali tengah, saya kadang suka ya Allah ditahan gitu ya. Karena khawatir ya. Khawatir pertama memang kita tidak bisa menjaga, yang kedua orang yang malah tidak bisa menjaga pandangannya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis sahihain riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah doa yang dipanjatkannya dalam sholat, dan ini juga insya Allah sudah kita dawamkan untuk dibaca. Ada doa yang menjadi sinyal juga bahwa azab kubur itu benar adanya. Ada doa yang kita baca, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ada a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Maka doa ini menjadi petunjuk bagi kita bahwa azab kubur itu pasti ada. Sehingga Rasul mengajarkan kita setiap hari tidak kurang dari berapa kali? 5 kali. Karena itu dibaca pada setiap tasyahud akhir, ya. Tasyahud akhir disunahkan kita membaca 4 muawwidzat, 4 perlindungan, ya, 4 doa perlindungan. Subuh 1 kali, zuhur 1 kali, asar 1 kali, maghrib 1 kali, isya 1 kali. Itu kalau kita hanya melaksanakan sholat wajib saja. Kalau kita melaksanakan sholat sunnah ditambah dengan rawatibnya misalnya berapa kali? Qabla zuhur, ba'da zuhur, kemudian ba'da maghrib, ba'da isya, qabla subuh, berarti 5 kali, berarti tambah jadi 10. Ditambah dengan qiyamul lail dan sebagainya. Oh, lebih dari 10 kali kita minta pelindungan kepada Allah dari azab kubur. Nah, kemudian ada hal yang patut kita catat juga, bahwa
Utsman bin Affan dalam sebuah hadis atau asar disebutkan, idza waqafa ala qabrin baka ma la yabkihi inda dzikril jannah wan nar. Utsman bin Affan itu beliau ketika ketika diam atau berdiri di samping kuburan, dia menangis. Dia menangis bahkan dengan tangisan yang sangat dahsyat, melebihi tangisannya ketika ingat surga dan neraka. Jadi kalau misalnya nangis itu ada levelnya, ya, ini levelnya level paling tinggi, ngagenggeik muncul orang Sunda mah. Ya. Lalu kemudian qila lahu fi dzalik, ditanyakan kepada beliau tentang tangisannya itu. Kenapa engkau wahai Khalifah, wahai Utsman, nangis sampai sedahsyat itu? Ditanya, jawabannya bukan pengen balon, bukan pengen nikah lagi, bukan. Tapi ketika ditanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu adalah tempat persinggahan akhirat yang pertama. Fa in naja al-'abdu minhu fama ba'dahu aisar minhu. Jika seorang hamba selamat dari azab kubur, maka apa yang terjadi setelahnya akan lebih ringan baginya. Mafhum mukhalafahnya bahwa ketika seseorang dimasukkan ke alam barzah, kemudian di alam barzah itu dia mendapatkan azab, maka azab yang akan dia dapatkan di fase-fase berikutnya atau rintangan yang dia dapatkan di fase-fase berikutnya sampai kemudian di akhir di neraka, itu akan sangat berat dia rasakan. Karena kan setelah alam barzah itu manusia akan melewati proses yang lainnya, dibangkitkan, nanti kemudian dikumpulkan di mahsyar, ya. Di mahsyar itu nanti akan dihisab. Kemudian setelah dihisab nanti ada juga proses yang namanya mizan, ditimbang. Kemudian nanti akan disuruh untuk melintasi sirat. Nanti ada juga mereka disuruh melintasi qintarah, ya, ada sirat, ada qintarah. Kemudian mereka nanti akan melewati haud, ya. Di haud itu nanti orang-orang yang berimannya mendapatkan sambutan dari Nabi SAW, kemudian diberikan minum dari telaga Al-Kautsar. Kemudian orang-orang yang membelot dari ajaran Islam, dari ajaran Rasulullah, kemudian mereka akan diusir oleh orang, ya, oleh malaikat yang Allah perintahkan. Kemudian mereka pada akhirnya tidak bisa masuk ke dalam surga, tetapi dicampakkan ke dalam neraka. Jadi itulah yang menyebabkan Utsman bin Affan kemudian menangis sejadi-jadinya ketika berada di samping kuburan. Bukan seperti kebanyakan orang saat ini yang tatkala mengantarkan jenazah ke kuburan pun masih sempat cekakak cekikik, ketawa ketiwi. Malah seringkali kita menjumpai ada orang ketika mengantarkan jenazah ke kuburan, yang terjadi adalah ngomongin orang lain. Masya Allah, subhanallah. Ya, mungkin ibu-ibu jarang yang ikut mengantarkan, ya, walaupun sebagian ada, karena sunnahnya itu yang mengantarkan adalah kaum laki-laki, ya. Sempat ada larangan tegas untuk perempuan tidak ikut mengantarkan jenazah ke kubur. Kenapa? Karena wanita itu rentan untuk melakukan yang namanya niyahah atau meratap, sampai menampar pipi, merobek saku dan sebagainya, bahkan sampai teriak-teriak, tong dikubur, abi ge hoyong dikubur, pas digebruskeun karena kuburan ma'alim, gitu ya. Ini kan sering terjadi. Nah, banyak yang kemudian orang ketika berziarah ke kubur atau kemudian tadi ya mengantarkan jenazah ke kubur, tidak memperhatikan adab ketika berada di pemakaman. Ya, ada yang dengan enaknya menginjak-injak kuburan, ada yang dengan enaknya duduk di batu pemakaman, batu nisan dan sebagainya. Nah, ini hal yang tidak seharusnya terjadi
dan tidak seharusnya dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa sebab yang dapat menyelamatkan kita dari azab kubur. Di antaranya saya kutip dari tulisan yang ditulis oleh Dr. Khalid Ratib. Ya, Dr. Khalid Ratib beliau menyebutkan di antara sebab yang dapat menyelamatkan kita dari azab kubur itu adalah al-iktsar min dzikri hadimil ladzat. Memperbanyak diri menyebut atau mengingat kematian, mengingat pemutus kelezatan. Ya. Jadi banyak mengingat kematian ini akan menjadi sebab kita terbebas dari azab kubur. Tapi tentu bukan karena mengingatnya kita dibebaskan dari azab kubur, tapi karena mengingat kematian itu akan menyebabkan kita semakin bisa mengendalikan diri kita. Ikhwan fillah rahimakumullah, kalau kita ingat bahwa kita akan mati dan kita tahu, kita sadar bahwa kita tidak akan hidup selamanya, maka tentu yang akan terjadi adalah kita senantiasa mempersiapkan diri kita untuk bisa mati dengan enak. Bukan hidup enak di dunia, tapi mati enak dan hidup di alam setelah dunia ini dengan nyaman. Rasul pernah atau beliau menyampaikan nasihat kepada kita, aksiru zikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan. Ngarah teu kajongjonan. Kalau kita tidak pernah ingat kematian, maka kita tidak akan mempersiapkan bekal untuk kematian kita. Dalam hadis Rasul mengatakan, al-kayyisu man dana nafsahu amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa melakukan introspeksi diri, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Wal ajiz, dan orang yang lemah. Nah, ini sebaliknya. Orang yang lemah itu orang yang tidak pernah sama sekali menyiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Kemudian ada beberapa faidah yang akan didapatkan oleh kita ketika kita banyak mengingat kematian. Yang pertama, ya, yuzjirul abda wa yamna'uhu minadz-dzunub wal ma'asi. Mengingat kematian itu dapat mencegah seorang hamba untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Karena orang semakin banyak ingat kematian, maka dia akan semakin berhati-hati ketika mau berbuat dosa atau maksiat. Kenapa berhati-hati? Karena dia khawatir bahwa dia akan meninggal atau bisa saja meninggal dalam kondisi melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau minum minuman keras. Aduh, sieun pas leguk teh. Saregot maut. Ya. Mau ikut main judi, takut pas baru nurunin kartu, tiba-tiba Israel datang mencabut nyawa kita. Gak jadi. Mau berbuat zina, takut tiba-tiba baru pembukaan, tiba-tiba malaikat menutup mata kita dan mencabut nyawa kita. Tidak jadi lagi. Itulah yang kemudian diharapkan dari kita banyak mengingat kematian. Mau korupsi atau mau melakukan kecurangan-kecurangan lain, khawatir ketika melakukan kecurangan itu kemudian malaikat maut datang menghampiri dan dia tercatat mati su'ul khatimah. Kemudian yadfa'uhu ilal isra ila taubah wal amal as-salih. Mengingat kematian itu dapat mendorong seseorang untuk bergegas melakukan taubat dan melakukan amal soleh. Jadi tadi saya katakan bahwa bukan mengingat kematiannya yang paling penting, tapi bagaimana kemudian mengingat kematian ini mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang lain atau menghindarkan sesuatu yang Allah larang untuk kita lakukan, yang menyebabkan kita kemudian dimasukkan ke dalam kehidupan yang
menghinakan di alam kubur dan di alam-alam berikutnya. Karena ketika seseorang menunda taubat atau yang disebut dengan taswif. Taswif itu menunda kata taubat. Nanti saja kalau usia saya sudah 40 sekian tahun saya mau taubat. Nanti saja kalau sudah 50 tahun saya mau berbuat baik. Nah, yang namanya taswif ini adalah hal yang didatangkan dari setan. Karena orang tidak pernah bisa memberikan garansi bahwa dia akan hidup pada usia yang disebutkan itu. Saya usia sekarang 38 tahun, misalnya saya katakan nanti sajalah saya akan tobat dari berbagai kesalahan saya di usia 40 tahun. Apakah saya bisa menjamin bahwa saya akan hidup sampai usia 40 tahun? Oh tidak. Bapak ibu yang sudah lebih senior dibandingkan dengan saya, usianya sudah 50 misalnya, mengatakan nanti saja saya tobatnya setelah usia 60 tahun atau 59 tahun lah. Beberapa tahun menjelang prediksi ajal. Ya. Tidak bisa kita memberikan jaminan untuk diri kita bahwa kita akan hidup sampai usia itu. Kemudian yaj'aluhu wajlan khaifan fayamanu fi qabrihi wa baina yadi rabbih. Banyak mengingat kematian ini, di antara faedahnya adalah menjadikan seorang hamba sebagai hamba yang punya rasa takut. Rasa takut bahwa amal solehnya, amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia terus termotivasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas amalnya. Bukan rasa takut yang kemudian menyebabkannya menjadi orang yang pesimis, bukan. Ya. Nah, kemudian rasa takutnya di dunia itu akan menjadikannya mendapatkan rasa aman di alam kuburnya dan mendapatkan rasa aman ketika dia harus berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Azza wa Jalla, beliau menyampaikan la yajma'u ala abdin khaufaini wala amnain. Allah tidak akan menjadikan dua rasa takut dan dua rasa aman bersatu pada diri seorang hamba. Maksudnya adalah Allah tidak akan memberikan rasa takut pada seorang hamba di dunia dan dia juga takut di akhirat. Orang yang di dunianya punya rasa takut kepada Allah, maka ketika dia nanti meninggalkan kehidupan dalam dunia ini, dia tidak punya lagi rasa takut kepada Allah karena dia mendapatkan buah dari takutnya ketika dia hidup di dunia. Orang yang merasa aman dari makar Allah di dunia sehingga dia bebas melakukan apapun, ya, karena kejahilannya, karena kekufurannya kepada Allah, maka dia tidak akan pernah lagi merasa aman dari makar Allah, dari azab Allah ketika dia sudah melewati kehidupan di dunia. Jadi kita tinggal pilih, apakah kita mau diberi rasa takut di dunia, aman di akhirat termasuk di alam kubur, ataukah kita sebaliknya merasa aman di dunia ataupun tapi kita tidak aman di alam kubur dan seterusnya. Ya. Jadi opsional, karena orang itu semakin dia semakin dia berilmu, semakin dia taat kepada Allah, maka rasa takutnya akan semakin tinggi, semakin besar. Allah menegaskan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya makhluk yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah al-ulama, orang yang berilmu, orang yang punya ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dia akan punya rasa takut yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi kalau kita minim ilmu tentang Allah, maka kita akan sedikit punya rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita mengenali Allah? Di antaranya adalah dengan kita
mempelajari Asmaullah Al-Husna, mempelajari nama-nama Allah yang baik, dan membaca kitab suci yang Allah turunkan kepada umat manusia. Karena disitulah kita akan melihat, mengetahui bagaimana Allah yang sesungguhnya. Kita harus mengenal Allah berdasarkan apa yang Allah kenalkan dirinya kepada kita. Dari mana? Dari kitab suci yang Allah sampaikan kepada umat manusia, yaitu Al-Quran. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian banyak mengingat kematian itu. Di antara faedahnya adalah yadfa'u ilal muhasabah, mendorong seorang hamba untuk melakukan muhasabah. Muhasabah itu artinya introspeksi. Hisab itu artinya menghitung. Ya. Muhasabah itu berarti melakukan perhitungan. Jadi bukan perhitungan di warung atau toko atau pasar saja, tapi melakukan perhitungan terkait amal kita. Selama ini kita sudah banyak melakukan apa? Berapa banyak amal soleh yang kita lakukan? Berapa banyak kemaksiatan yang kita perbuat? Mana yang paling sering kita lakukan? Apakah amal solehnya ataukah amal salahnya? Inilah yang disebut dengan muhasabah. Sehingga kita kemudian bisa termotivasi untuk kemudian meningkatkan kualitas amal kita. Kalau hasil muhasabah kita, oh ternyata selama ini amal soleh kita masih belum maksimal, berarti kita maksimalkan. Kita lihat, oh ternyata selama ini masih banyak kemaksiatan yang kita perbuat, berarti treatmentnya apa? Harus banyak mengurangi kemaksiatan. Nah kemudian jamaah rahimakumullah, wasilah yang kedua atau perantara yang kedua untuk kita bisa terbebas dari azab kubur adalah al-imanu wal amalus salih. Kita harus punya iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus komitmen melaksanakan amal soleh selama kita hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Ibrahim ayat ke-27, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillullahu az-zalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh di kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di kehidupan akhirat. Dan Allah akan membiarkan sesat orang-orang yang zalim, dan Allah akan berbuat apa yang Allah kehendaki. Jamaah rahimakumullah. Nah, para ulama menyebutkan tentang al-qaulu sabit di sini. Al-qaulu sabit di dunia itu adalah keimanan yang mantap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ungkapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dua kalimat syahadat ini adalah di antara bentuk al-qaulu sabit yang Allah ajarkan kepada kita di dunia. Tapi tentu bukan hanya ucapannya saja, tetapi kemudian muncul komitmen dari kita untuk bagaimana kemudian kita mengaplikasikan ungkapan tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Karena esensi dari kalimat itu adalah kemudian kita meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Kemudian kita meyakini dan mengakui Nabi Muhammad sebagai hamba Allah yang kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan kita di dunia. Maka tidak ada artinya orang mengucapkan dua kalimat syahadat tapi amal perbuatannya jauh dari cerminan orang yang beriman kepada Allah dan jauh dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang punya al-qaulu tsabit fi dunia ini, kemudian ketika nanti di akhirat, dimulai dari tadi awalu manazil akhirat itu adalah al-qabr, ya. Tempat persinggahan pertama itu adalah kubur. Maka sejak dia memasuki alam barzah, dia akan diberikan kemantapan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika malaikat munkar nakir datang kemudian bertanya man rabbuka,
dia akan menyebutkan jawaban dengan lantangnya, Allah Tuhanku. Ketika malaikat munkar nakir mengatakan ma nabiyuka atau man nabiyuka, ya, atau dengan pertanyaan yang semisalnya, maka orang-orang yang punya iman ini akan menjawab dengan mantap. Ketika malaikat munkar nakir bertanya tentang agama kita, maka kita pun akan menyampaikan jawaban dengan mantap. Tidak seperti yang Rasul sebutkan dalam beberapa hadis, orang-orang yang jauh dari iman kepada Allah hanya mengatakan ha. Maksudnya adalah gambaran orang yang bingung. Kalau kita nggak ngerti apa-apa, ditanya sama orang, kan yang bisa kita sebutkan adalah kalimat-kalimat ha, ho gitu ya. Karena kita nggak tahu. Ya, orang yang nggak tahu kemudian dalam hadis disebutkan yudrobu bil mitrokoh, dipukul dengan apa? Dengan palu, dengan gada yang sangat besar dan keras. Ya, saya tadi dengar kajiannya Syekh Muhammad Al-Arifi, beliau menyebutkan orang itu ketika dia dipukul oleh mitrokoh, oleh gada, oleh palu malaikat itu, palunya itu katanya, kalau kata beliau dalam sebuah keterangan, kalau dipukulkan ke gunung, ya, maka gunung itu akan hancur lebur seketika. Gunung yang begitu besarnya, kata Syekh Al-Arifi, ketika dipukul oleh oleh palu yang dipegang oleh malaikat munkar nakir, maka ratqa, gunung itu akan langsung hancur lebur rata dengan tanah. Saking dahsyatnya palu yang dipegang oleh malaikat munkar nakir. Bagaimana kalau dihantamkan kepada orang? Nah, sampai beliau menyebutkan, maka orang itu akan terbenam beberapa hasta ke dalam tanah. Ya, tidak bisa kita gambarkan seperti apa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, orang yang tadi punya al-qaul tsabit fid dunya, di alam barzah dia akan mengatakan Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadun nabiyyi. Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Muhammad adalah nabiku. Dan Allah tegaskan wa yudillahu zalimin, Allah akan membiarkan tersesat orang-orang yang berbuat zalim. Al-wasilah ats-tsalitsah, ya, perantara ketiga agar kita mendapatkan keselamatan dari azab kubur adalah al-istiqamah. Kita istiqamah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita pun istiqamah meninggalkan segala bentuk dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Fusilat ayat 30 di antaranya, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, komitmen, konsisten dengan apa yang mereka ikrarkan. Ketika mereka mengatakan Allah Tuhan kami, mereka pun kemudian istiqamah menjaga kalimat iman itu, dan mereka komitmen untuk membuktikan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka malaikat. Malaikat itu mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian merasa sedih. Ini kata para ulama tafsir disebutkan oleh malaikat ketika manusia yang beriman ini berada dalam kondisi sakratul maut. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang Allah janjikan kepada kalian. Sehingga mereka yang ada di ujung kematian ini atau di ujung kehidupan, mereka kemudian yang tadinya merasakan sakit yang memang Allah hadirkan ketika sakratul maut, lantas mereka menjadi tersenyum mendengarkan berita gembira dari malaikat yang mengatakan la takhafu wa la tahzanu, jangan merasa takut, jangan merasa sedih, dan Allah memberikan berita gembira kepada kalian bil jannah, dengan surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan untuk kalian.
Maka hal inilah yang kemudian menyebabkan orang ini bukan hanya diberikan surga, tapi juga diringankan dari himpitan kuburnya. Karena tadi semua orang pasti akan merasakan himpitan kubur, hanya mungkin durasinya dan tekanannya yang berbeda. Ya, ada yang durasinya lama, kemudian tekanannya pendek. Ada yang durasinya sebentar, tekanannya juga tidak lama. Ya, maka kita berharap semoga kalaupun kita mendapatkan dogtatul qabr, ya, himpitan kubur, himpitan yang Allah berikan untuk kita bukanlah himpitan yang membuat rusuk-rusuk kita ini bersatu antara yang kanan dengan yang kiri atau menghancur leburkan tulang belulang kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jamaah rahimakumullah, al-wasilah ar-rabi'ah, perantara yang keempat adalah at-taqwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini adalah kalimat yang secara definitif sangatlah mudah untuk kita hafalkan. Karena anak kecil juga kalau ditanya apakah takwa itu, mereka akan mengatakan bahwa takwa adalah mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Dari sejak kita berada di bangku SD, di bangku ibtidaiyah, kita menghafalkan itu. Tetapi kalimat yang mudah dihafalkan ini ternyata tidak mudah untuk diamalkan, dipraktekkan. Ya, karena banyak orang, termasuk saya pribadi, sampai sejauh ini masih belum bisa mencapai titik takwa yang diharapkan. Karena titik takwa yang diharapkan itu, Rasul mengatakan la yablugul abdu darajatal muttaqina hatta yada'a ma laysa bihi ba'sun hadar mimma bihi ba'sun. Seseorang tidak akan mencapai derajat orang-orang yang bertakwa sampai dia meninggalkan perkara yang tidak apa-apa, artinya yang mubah, karena khawatir terjerumus pada perkara yang Allah larang. Orang yang bertakwa itu jangankan yang haram, yang makruh, yang mubah pun ditinggalkan, kira-kira begitu. Sekali lagi kata Rasulullah dalam sebuah hadis, lan yablughal abdu darajatal muttaqin hatta yada'a ma laysa bihi ba'sun hadar mimma bihi ba'sun. Seorang hamba tidak akan mencapai derajat orang-orang yang bertakwa sampai dia meninggalkan hal yang mubah karena khawatir terjerumus perkara yang Allah larang. Sampai Rasulullah SAW beliau menemukan sebutir kurma di rumahnya, bahkan di atas tempat tidurnya, yang kalau menurut kita pasti masalah diet Nabi gitu, karena adanya di kasurnya, di tempat tidur beliau. Tapi begitu beliau ambil, beliau mau memasukkannya ke mulut beliau yang mulia, beliau tidak jadi. Kenapa? Karena ada kekhawatiran bahwa sebutir kurma ini bisa saja merupakan kurma sedekah yang diantarkan ke rumah beliau. Dan beliau sudah dilarang, diharamkan untuk memakan harta sedekah kaum muslimin. Ya. Jadi beliau mengharamkan untuk dirinya dan untuk keluarganya mengkonsumsi harta yang merupakan sedekah kaum muslimin. Ini salah satu bentuk ihtiyaton. Karena apa? Karena khawatir, ya, khawatir menjadi fitnah. Mentang-mentang jadi pemimpin negara, segala dimakan misalnya. Sekarang kan rame nih. Sekarang lagi rame misalnya kasus pondok pesantren apa? Ya, saya nggak akan menyebutkan sebenarnya, tapi karena Bapak Ibu sudah tahu ya, jadi ini sudah jadi rahasia umum. Kan di sana itu konon kabarnya berbagai donasi, zakat, wakaf dan sebagainya itu dihimpun di sana. Nah, kemudian kabarnya yang paling menikmatinya adalah ya para pimpinan di sana. Ya, saya pernah ngobrol dengan salah seorang asatid yang juga suka ngisi kajian di sini. Beliau cerita ke saya waktu kita ya banyak ngobrol ketika kemarin Ramadan i'tikaf, ya, walaupun saya i'tikafnya ngalong gitu ya, hanya malam saja. Beliau cerita, tadi keluarga anak kan jadi korban gitu. Jadi sudah habis harta bendanya karena pernah terjerat oleh N11 gitu ya. Kemudian katakan keuntungan dari bisnisnya
diberikan ke sana sampai Koredas, ya, sampai Koredas, tidak ada yang tersisa sedikit pun, sehingga yang tadinya jaya di atas angin kemudian menjadi meluncur ke bawah gitu ya. Karena apa? Karena ada oknum yang memanfaatkan ayat-ayat Allah, sunnah Rasulullah untuk memperkaya dirinya. Nah, kalau di kita kan banyak orang yang ketika menjadi pejabat justru mumpung jadi pejabat nu aya we pakai gitu ya. Biasanya tidak pernah makan enak, misalnya ketika jadi pejabat makannya enak terus. Biasanya nyupir sendiri, ketika dia pejabat mumpung jadi pejabat nitah batur gitu, nyuruh orang untuk jadi supir kemanapun, nah dilakukan. Tapi orang-orang yang bertakwa di zaman dulu, mereka mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau menjadi khalifah, kemudian ada orang yang datang ke rumah beliau, ya, disebutkan bahwa ketika itu lampu cempor itu dinyalakan. Tapi begitu datang, ditanya, kamu datang ke sini untuk urusan apa? Untuk urusan negara, untuk urusan umat, atau untuk urusan pribadi? Untuk urusan pribadi. Maka dimatikan lampunya. Kaget, loh, kenapa dimatikan? Karena lampu ini dibeli dengan uang negara, dengan uang umat. Sampai seperti itu, karena apa? Saking takwanya, saking hati-hatinya, saking waroknya, ya, tidak mau ada hal yang kemudian dilakukan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tadi, wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan kami selamatkan orang-orang beriman dan mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Itu sementara 4 poin yang bisa disampaikan terkait dengan hal-hal yang dapat menyebabkan kita selamat dari fitnah dan azab kubur. Ada beberapa poin yang belum sempat tersampaikan karena waktu yang terbatas. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, kalau ada waktu dan ada kesempatan, insya Allah bulan depan kita masih membahas tentang apa tadi judulnya? Kiat menghindari himpitan dan fitnah kubur. Ya, semoga Allah jauhkan kita dari azab kubur, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan untuk kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketakwaan kepadanya, dan semoga Allah hindarkan kita dari berbagai fitnah kehidupan dunia yang akan menyebabkan kita mendapatkan fitnah di kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Barakallahu fikum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.